Persalinan adalah proses keluarnya hasil konsepsi atau janin dan plasenta yang sudah matang atau mampu bertahan hidup di luar rahim, dikeluarkan melalui jalan lahir tanpa bantuan atau dengan tenaga sendiri. Persalinan normal adalah proses pengeluaran bayi dengan usia kehamilan cukup bulan, letak memanjang atau sejajar sumbu badan. Presentasi sendiri. Pada ibu pertama kali menjalani proses persalinan akan takut, cemas, khawatir yang berakibatkan pada peningkatan nyeri selama proses persalinan, dan dapat mengganggu jalan persalinan menjadi tidak lancar. Anatomi dan fisiologi reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi perempuan. Anatomi fisiologi sistem reproduksi perempuan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu rangkaian dan interaksi organ dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi wanita terbagi atas dua bagian, yaitu genitalia internal dan genitalia eksternal. Yang pertama, vagina tempat spermatozoa ditempatkan dan sebagai jalan keluar janin. Yang kedua, uterus, tempat embrio dan janin tumbuh. Yang ketiga, ruba tuba falopi yang menjadi jalan ovum menuju uterus. Yang keempat, dua ovarium memproduksi hormon dan ovum. Genitalia eksternal terdiri atas 4 bagian, yaitu 2 labia mayora yang memberi perlindungan untuk genitalia internal, 2 labia minora yang memiliki fungsi proteksi yang sama. Klitoris berperan dalam menciptakan kenikmatan koitus. Orifisium vagina yang memungkinkan akses ke genitalia internal. Anatomi organ reproduksi internal wanita atau genitalia internal. Yang pertama, vagina adalah liang atau saluran yang menghubungkan vulva dan rahim, terletak di antara kandung kencing dan rektum. Dinding depan vagina panjangnya 7-5 cm dan dinding belakang 9-11 cm. Dinding vagina berlipat-lipat yang berjalan sirkuler dan disebut runggai, sedangkan di tengahnya ada bagian yang lebih keras disebut kolumna rugarum. Dinding vagina terdiri atas 4 lapisan, yaitu lapisan dalam epitel squamosa, bentuk lipatan atau rungger yang memungkinkan vagina mengembang luas sehingga janin dapat lewat. Lapisan jaringan ikat yang berisi pembuluh darah. Lapisan otot yang terdiri atas lapisan otot longitudinal di luar dan lapisan otot sirkuler di sebelah dalam. Lapisan luar jaringan ikat berhubungan dengan organ-organ lain dalam panggul, termasuk pembuluh darah, pembuluh limfe, dan serabut saraf. Fungsi penting vagina, yaitu saluran keluar untuk mengalirkan darah haid dan sekret lain dari rahim, alat untuk bersenggama, dan jalan lahir pada waktu bersalin. Yang kedua, uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat, sebesar telur ayam yang berongga. Dindingnya terdiri dari otot polos. Uterus berukuran panjang 7-7,5 cm, lebar 5,25 cm, tebal 2,5 cm, dan tebal dinding 1,25 cm. Secara fisiologis, uterus dalam keadaan anteversiofleksik atau servis ke depan dan membentuk sudut dengan vagina. Demikian juga korpus uteri ke depan dan membentuk sudut dengan serviks uteri. Yang ketiga, tuba falopi. Pangkal tuba falopi terletak di fundus uteri, terdiri dari pars interstitialis yang terletak di pangkal tuba. Pars ismica merupakan bagian yang agak melebar sebagai tempat konsepsi. Infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka ke arah abdomen dan mempunyai fimbria, yang berfungsi menangkap telur yang sudah matang untuk dibawa ke dalam tuba. Otot dinding tuba bagian luar berbentuk longitudinal dan bagian dalam berbentuk sirkuler.
Yang keempat, ovarium. Setiap wanita memiliki 2 ovarium dengan ukuran sebesar ibu jari tangan dengan panjang kira-kira 4 cm, tebal 1,5 cm. Pinggir atasnya berhubungan dengan mesovarium, tempat banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Ovarium terdiri dari fungari bagian luar atau korteks dan bagian dalam medula. Fungsi ovarium adalah yang pertama mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, mengeluarkan telur setiap bulan. Yang ketiga, anatomi organ eksternal wanita atau genitalia eksternal. Kehamilan. Yang pertama, kehamilan, konsepsi, dan perkembangan janin. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, dilanjutkan sebagai nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilasi sehingga lahirnya bayi. Konsepsi kehamilan. Siklus menstruasi ibu dihitung dari hari pertama keluarnya darah haid, 1 haid hingga hari pertama keluarnya darah haid berikutnya. Perkembangan janin. 0-4 minggu. Pada minggu-minggu awal ini janin memiliki panjang tubuh kurang lebih 2 mm. Perkembangannya juga ditandai dengan munculnya cikal bakal otak, sumsum tulang belakang yang masih sederhana, tanda-tanda wajah akan terbentuk. 4-8 minggu, ketika usia kehamilan mulai mencapai 4 minggu, jantung janin mulai berdetak dan semua organ tubuh lainnya mulai terbentuk. Muncul tulang-tulang belakang wajah, mata, kaki, dan tangan. 12-16 minggu, paru-paru janin mulai berkembang dan detak jantungnya dapat didengarkan melalui ultrasonografi atau USG. Wajahnya mulai dapat menunjukkan ekspresi tertentu dan mulai tumbuh alis dan bulu mata. Kemudian janin sudah mulai dapat memutar kepalanya dan membuka mulut. Rambutnya mulai tumbuh kasar dan berwarna. 16-20 minggu, janin mulai bereaksi terhadap suara ibunya, akar-akar gigi tetap telat muncul di belakang gigi susu. Tubuhnya ditumbuhi rambut halus yang disebut lanungko. Janin bisa menghisap jempol dan bereaksi terhadap suara ibunya. Ujung-ujung indera pengenjap mulai berkembang dan bisa membedakan rasa manis. 20-24 minggu, pada saat ini ternyata besar tubuh janin mulai sebanding dengan badannya. Alat kelaminnya mulai terbentuk, cuping hidungnya mulai terbuka dan mulai melakukan gerakan pernapasan. Pusat-pusat tulangnya pun mulai mengeras. Selain itu kini ia mulai memiliki waktu-waktu tertentu untuk tidur. 24-28 minggu, pada di bawah kulit, lemak sudah mulai menumpuk. Sedangkan di kulit kepalanya, rambut mulai bertumbuh, kelompok matanya membuka dan otaknya mulai aktif. Janin dapat mendengar baik suara dari dalam maupun dari luar atau lingkungan. Janin dapat mengenali suara ibunya dan detak jantungnya bertambah cepat jika ibunya berbicara. Atau boleh dikatakan pada masa ini merupakan masa-masa bagi sang janin mempersiapkan. 28-36 minggu, walaupun gerakannya sudah mulai terbatas karena beratnya yang semakin bertambah, namun matanya sudah mulai bisa berkedip bila melihat cahaya melalui dinding perut ibunya. Kepalanya sudah mulai mengarah ke bawah. Paru-parunya belum sempurna. 38 minggu, kepalanya sudah berada pada rongga panggul, seolah-olah mempersiapkan diri bagi kelahirannya ke dunia. Ia kerap berlatih bernapas, menghisap dan menelan. Rambut halus di sekujur tubuhnya mulai menghilang. Ususnya terisi mekonium atau tinja pada bayi baru lahir dan biasanya akan dikeluarkan 2 hari setelah lahir. Perubahan metabolisme yaitu air, protein, karbohidrat, lemak, dan mineral. Perubahan endokrin. Perubahan hormonal selama kehamilan, terutama akibat produksi estrogen dan progesteron plasenta dan hormon yang dikeluarkan oleh janin. Produksi
Estrogen plasenta terus naik selama kehamilan, dan pada akhir kehamilan kadarnya kira-kira 100 kali sebelum hamil. Progesteron akan menyebabkan tonus otot polos menurun dan diuresis. HCG dapat dideteksi beberapa hari pasca pembuahan dan merupakan dasar tes kehamilan. Human placenta lactogen atau HPL memiliki mirip hormon pertumbuhan dan bersifat diabetogenik sehingga kebutuhan insulin wanita hamil meningkat. FSH dan LH sangat rendah selama kehamilan karena ditekan estrogen dan progesteron plasenta. Nutrisi ibu dan janin. Yang pertama nutrisi makro, yang kedua nutrisi mikro, yang ketiga asam folat, yang keempat kalsium, yang kelima vitamin D, dan yang keenam zat besi. Persalinan yang pertama faktor esensial dalam persalinan. Jalan lahir atau pathway. Jalan lahir terdiri dari panggul ibu yakni bagian tulang yang padat, dasar panggul, vagina, dan introitus atau lubang luar vagina. Jalan lahir dibagi atas dua bagian yaitu bagian keras tulang, tulang panggul atau rangka panggul, bagian lunak, otot, jaringan, dan ligamen. Selanjutnya kekuatan atau power. Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan adalah his, kontraksi otot, otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen. A. His atau kontraksi uterus, dan B. Kekuatan sekunder. Selanjutnya posisi ibu. Posisi ibu mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan. Posisi tegak memberi sejumlah keuntungan, mengubah posisi membuat rasa letih hilang, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak meliputi posisi berdiri, berjalan, duduk, dan jongkok. Psikologi respon. Keadaan kejiwaan ibu yang bisa mempengaruhi persalinan secara normal atau abnormal. Bila jiwa dan kondisi ibu baik, maka persalinan akan berjalan normal dan baik. Sebaliknya, bila keadaan jiwa dan kondisi ibu kurang baik, maka proses persalinan akan terhambat. Kesimpulan, anatomi fisiologi sistem reproduksi perempuan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu rangkaian dan interaksi organ dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan sebagai dasi atau implantansi. Bila dihitung dari saat fertilasi sehingga lahirnya bayi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Ditinjau dari tuanya, kehamilan terbagi dari 3 trimester, di mana trimester pertama berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu atau minggu ke-13 hingga ke-27, dan trimester ketiga 13 minggu atau minggu ke-28 hingga ke-40.